Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Keis Ramadan Jasto, NRP 5017251037 dari Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi di sini saya akan merevisi tentang presentasi saya sebelumnya di bab 1 tentang pengenalan sebelumnya bab 1 dari buku Art Revealed yang dimana bab 1 ini membahas tentang pengenalan dasar geologi, dasar-dasar tektonik lempeng, serta konsep dari geologi sendiri. Nah, jadi yang sudah saya tampilkan ini adalah hasil translate saya dari bab 1. Jadi saya sudah mentranslate semua bab 1 dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengenalan dasar geologi. Nah, jadi di sini siapa yang membutuhkan geologi? Nah, seperti yang kita tahu, geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, jadi eh, pertanyaan dari siapa yang membutuhkan geologi? Ya, saya akan menjawab bahwa hampir semua manusia atau semua manusia lah, semua manusia itu membutuhkan yang namanya ilmu geologi. Mengapa demikian? Karena eh, jika kita bisa mengetahui atau mempelajari ilmu geologi, nah ilmu geologi itu bisa kita terapkan kepada sumber daya alam yang ada di bumi untuk eh, memberikan manfaat bagi kita sebagai manusia. Jadi semua barang atau semua benda apapun itulah hampir semua yang kita gunakan sehari-hari, misal mulai dari pakaian, radio, makanan hingga kendaraan, itu eh, ada berkat pengetahuan yang diperoleh dari ilmu geologi. Jadi eh, para ahli geologi itu mempelajari tentang sumber daya di bumi ini, yang dimana eh, mereka mempelajari apa saja sumber daya di bumi yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber atau sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita sebagai manusia. Nah, jadi sebelum membahas konsep-konsep ilmiahnya lebih dalam, nah kita harus melihat bagaimana geologi telah dan akan terus memberi manfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama yaitu geologi menyediakan tentunya menyediakan hal-hal yang kita butuhkan. Jadi kita itu sangat bergantung kepada bumi sebagai sumber energi dan bahan baku untuk menunjang kehidupan, kenyamanan, hingga hiburan. Nah, hampir setiap benda yang kita gunakan itu berasal dari sumber daya bumi, bahkan sesuatu sederhana seperti sebuah pensil. Nah, seperti gambar titik satu. Jadi, saya akan menampilkan, nah ini gambar titik satu. Oh, sorry. Nah, jadi pensil ini terbuat dari kuningan, yaitu nah, di sini ada yang namanya kuningan. Ini ada sebuah pensil. Nah, sini itu ada kuningan yang berguna sebagai merekatkan penghapus di pensil tersebut. Nah, kuningan sendiri itu berasal dari seng, kemudian di aseng atau tembaga. Jadi campuran kedua ini. Dan yang di mana aseng tembaga itu didapatkan di bawah permukaan bumi. Jadi harus menggali dulu untuk menemukan seng atau tembaga tersebut. Nah, bagaimana bisa mengetahui seng atau tembaga itu? Tentunya para ahli geologi sudah meneliti hal tersebut dan tentunya juga membuat penelitian bagaimana seng dan tembaga ini bisa dimanfaatkan. Salah satunya menjadi eh, perangkat penghapus pada pensil ini. Kemudian eh, nah di sini tuh eh, pensil ini sendiri juga terbuat dari kayu, yang dimana kayu itu menjadi sumber apa ya bahan untuk membuat pensil. Kemudian
Di sini juga ada pigmen cat dari berbagai mineral. Nah, ini kan pensilnya berwarna kuning nih. Aslinya kan hanya kayu saja, terus kemudian diberi cat warna kuning. Nah, cat itu berasal dari pigmen cat itu berasal dari berbagai mineral yang ada di bawah permukaan bumi juga. Dan ada ini yang ujung pensilnya itu terbuat dari grafit seperti itu. Nah, jadi eh, sumber daya bumi yang ada di bawah permukaan, yang ada di dalam bumi ini itu tentunya tidak eh, apa ya, tentunya itu tidak langsung ada. Jadi sumber daya tersebut itu melalui proses yang sangat panjang, ratusan juta tahun bahkan miliaran tahun untuk eh, bisa berubah menjadi eh, suatu sumber daya lah yang bisa bermanfaat bagi manusia, yang dimana saat sudah menjadi sumber daya tersebut manusia bisa menambang atau mengekstraknya. Nah, dari setelah menambang dan mengekstrak sumber daya tersebut, tentunya eh, sebagai manusia harus eh, memahami apa yang kita tambang. Jadi bagaimana cara kerjanya sumber daya tersebut, material tersebut, kemudian mengapa berbagai zat tersebar, kita dapat lebih bijak, dapat dapat menemukan logam, sumber daya, energi maupun batu permata. Nah, bahkan ketersediaan pasir dan kerikil untuk kebutuhan konstruksi pun sangat ditentukan oleh ilmu geologi. Jadi, intinya ilmu geologi itu sangat penting untuk kita memahami eh, material-material yang ada di dalam bumi ini. Jadi eh, sangat bergantung yang namanya ilmu geologi. Jadi harus memahami ilmu geologi dengan bijak dan baik lah supaya bisa mengetahui sumber daya tersebut, bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian eh nah sebentar. Nah, ilmu geologi itu juga dapat kita manfaatkan untuk melindungi lingkungan. Nah, di sini tertera tuntutan kita untuk lebih banyak energi dan logam di masa lalu membuat kita mengekstraknya dengan sedikit memperhatikan efek pada keseimbangan alam di dalam bumi dan oleh karena itu eh, pada kita penghuni bumi. Nah, penambangan batu bara jika dilakukan sembarangan misalnya dapat melepaskan asam ke dalam persediaan air. Nah, jadi eh, ilmu geologi itu juga bisa kita manfaatkan untuk melindungi lingkungan. Contohnya seperti penambangan batu bara ini. Nah, jika penambangan batu bara itu dilakukan secara sembarangan dan tidak memahami ilmu geologi, maka itu bisa berakibat buruk bagi lingkungan sekitar. Misalnya dapat melepaskan asam ke dalam persediaan air. Jadi, dengan memahami ilmu geologi itu dapat membantu kita mengurangi atau mencegah kerusakan lingkungan, sama seperti dapat digunakan untuk menemukan sumber daya sejak awal. Nah, jadi ilmu geologi itu tidak kita gunakan hanya untuk menemukan sumber daya yang ada di dalam bumi, tapi juga eh, kita gunakan untuk bagaimana cara mengekstrak atau mengambil sumber daya itu secara aman dan minim resiko supaya tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar kita. Nah, oleh karena itu, pahamilah ilmu geologi dengan baik. Nah, jadi terus selanjutnya, lingkungan semakin terancam karena ini adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Dapat minyak bumi dan logam tidak tumbuh kembali setelah dipanen. Seiring meningkatnya permintaan untuk komoditas ini, begitu pula tekanan untuk mengabaikan kerusakan ekologis yang disebabkan oleh ekstraksi endapan yang tersisa. Masalah yang melibatkan minyak bumi yang menggambarkan hal ini. Perusahaan minyak memperkerjakan ahli geologi untuk melakukan ladang minyak baru, sementara masyarakat dan pemerintah bergantung pada ahli geologi lain untuk menilai potensi dampak lingkungan dari pemindahan minyak bumi dari tanah, pengangkutan minyak bumi, dan pembuangan limbah beracun dari produk.
produk minyak bumi. Nah, jadi eh ada beberapa sumber daya alam yang itu tidak dapat dipertaruhkan. Jadi eh, itu membuat apa ya, lingkungan itu semakin terancam karena untuk kedepannya eh, untuk anak cucu kita itu akan berdampak buruk kan. Tidak bisa dong kalau misal kita menikmati hasil alam itu sekarang, tapi anak cucu kita nanti ke depannya tidak bisa menikmatinya karena sumber daya tersebut habis. Nah, oleh karena itu ilmu geologi diperlukan untuk membuat atau merencanakan supaya sumber daya alam ini tidak habis. Jadi kita bisa memanfaatkan sumber daya alam itu secara bijak dan baik, tidak apa ya, istilahnya tidak boros lah gitu istilah gampangnya. Kemudian juga para pakar geologi, ahli geologi juga sudah mencari ladang lain atau lahan lain yang sekiranya itu bisa menghasilkan sumber daya alam yang lain supaya tidak gampang habis, tidak eh, habis di satu tempat, jadi harus mencari tempat lain gitu. Kemudian ilmu geologi juga bisa menghindari dari bahaya geologi. Nah, alam sendiri selain memberikan kita manfaat yang sangat banyak, alam itu juga memberikan kita suatu bahaya. Nah, misal gempa bumi, kemudian angin topan, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, maupun tsunami. Jadi alam itu juga bisa memberikan hal tersebut karena itu adalah hukum alam memang seperti itu. Mau tidak mau akan terjadi bencana alam atau fenomena alam seperti itu. Nah, dari fenomena alam tersebut kita bisa menggunakan ilmu geologi untuk menghindari atau meminimalisir bahaya geologi tersebut. Nah, di sini kita akan melihat beberapa contoh bagaimana geologi berperan dalam membantu mengurangi dampak bencana tersebut. Di sini ada satu case, sebelum 26 Desember 2004, istilah tsunami mungkin belum dikenal luas. Namun, pada hari itu dunia tersadar akan dahsyatnya kekuatan gelombang laut raksasa tersebut. Gempa bumi terbesar dalam 4 dekade mengguncang lepas pantai utara Indonesia, yang dimana dari 2024 itu terjadinya bencana alam tsunami Aceh, yang dimana itu sangat apa ya, sangat besar ya bisa dikatakan saat itu. Nah, sini getarannya saja sudah cukup menimbulkan kehancuran besar di Banda Aceh dan sekitarnya. Tetapi bencana itu menjadi jauh lebih parah ketika tsunami menyusul setelahnya. Jadi, yang pertama muncul itu bukan langsung tsunami-nya, tetapi gempa dahsyat gempa dahsyat yang terjadi di Banda Aceh, yang dimana itu juga jelasnya mengarah ke laut yang ada di Banda Aceh, yang alhasil terjadi tsunami yang sangat besar. Tsunami terbentuk. Nah, di sini dijelaskan tsunami terbentuk ketika segmen besar dasar laut bergeser sepanjang patahan akibat gempa. Perpindahan ini melepaskan energi dalam jumlah sangat besar ke laut, menciptakan gelombang raksasa yang menyebar ke segala arah. Jadi ombak dahsyat langsung menghantam ke garis pantai Indonesia, menambah ribuan korban jiwa di atas kerusakan akibat gempa. Nah, kurang lebih ini peta gambaran saat terjadi tsunami di Aceh. Nah, jadi ini eh, hamparan laut di sini itu langsung menghantam ke Aceh. Nah, ini dampaknya. Jadi tentunya banyak korban jiwa, korban jiwa dan juga infrastruktur di Aceh rusak parah, kurang lebih gitu. Nah, di sini juga ada beberapa contoh bencana dahsyat yang dapat terjadi di bumi, contohnya di
Letusan Gunung Pinatubo pada tahun 1991 merupakan letusan gunung berapi terbesar kedua di abad ke-20. Nah, jadi eh, apa fungsi ilmu geologi dalam menangani bahaya ini itu adalah semisal eh jadi kita bisa menaruh sensor di dasar laut. Contohnya seperti di Jepang. Di Jepang itu ada sensor yang mendeteksi tsunami dan gempa. Jadi hal tersebut jelas dilakukan dengan cara ilmu geologi dan juga ilmu geofisika yang dimana itu disatukan. Jadi geologi itu geologi, jadi kita mendeteksi menggunakan ilmu geofisika tentang tanda-tanda terjadi gempa bumi dan juga tsunami, yang dimana sensor tersebut kita taruh mungkin di dasar laut atau ditaruh di suatu tempat daerah yang rawan terjadi gempa. Nah, kemudian dihubungkan dengan alat geofisika, alhasil bisa membuat sensor pendeteksi gempa atau tsunami. Nah, itu kan juga apa ya, bisa meminimalisir lah resiko atau dampak dari bencana alam tersebut. Apa contohnya semisal di Jepang, jika terdeteksi tanda-tanda tsunami, itu sensor akan berbunyi dan mengisyaratkan atau menyuruh untuk masyarakat sekitar daerah yang akan terjadi tsunami itu untuk mengungsi atau mencari tempat aman. Jadi kan itu bisa apa ya, meminimalisir lah resiko bahaya yang terjadi. Kalau lebih begitu. Kemudian sebab selanjutnya kita membahas tentang sistem bumi. Jadi sistem bumi di sini dijelaskan energi luar biasa yang dilepaskan oleh gempa bumi atau gunung berapi itu adalah produk dari kekuatan di dalam bumi yang menggerakkan batuan yang kokoh. Gempa bumi dan gunung berapi hanyalah dua konsekuensi dari perubahan bumi yang sedang berlangsung. Cekupan laut terbuka dan tertutup. Pegunungan naik dan aus ke dataran melalui proses yang lambat, tetapi sangat efektif. Nah, mempelajari cara kerja bumi bisa sama menariknya dengan menonton pertunjukan teater yang hebat. Nah, kemudian di sini ada tujuan dari buku ini adalah untuk membantu Anda memahami bagaimana dan mengapa perubahan itu terjadi. Lebih tepatnya berkonsentrasi pada geologi fisik yang merupakan pembagian geologi yang berkaitan dengan material bumi, perubahan permukaan dan interior bumi. Nah, jadi kurang lebih buku ini tuh membahas bagaimana eh apa ya, intinya itu bagaimana atau apa itu ilmu geologi fisik. Jadi kita di buku ini tuh diajarkan bagaimana proses alam itu terjadi, bagaimana terbentuknya permukaan bumi, struktur dalam bumi, kemudian cara kerja sistem bumi, atmosfer, litosfer dan sebagainya. Kemudian cara kerja eh, alam bagaimana, kurang lebih begitu. Nah, untuk memahami geologi sendiri, kita juga harus memahami bagaimana bumi padat berinteraksi dengan air, udara, dan organisme hidup. Nah, itu hidrosfer, atmosfer, dan juga biosfer. Untuk alasan ini berguna untuk menganggap bumi sebagai bagian dari sebuah sistem. Sistem adalah bagian alam semesta yang terisolasi secara sewenang-wenang dan dapat dianalisis untuk melihat bagaimana komponennya saling berhubungan. Nah, sistem di bumi, sistem di semesta ini itu salah satunya tata surya. Tata surya adalah bagian dari alam semesta yang jauh lebih besar. Tata surya itu mencakup matahari, planet, bulan yang mengorbit planet dan asteroid. Nah, bumi kan juga termasuk ke planet yang dimana itu juga termasuk dalam tata surya planet di alam semesta ini. Nah, sistem bumi sendiri itu ada eh, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Nah, atmosfer itu adalah gas yang menyelimuti bumi. Jadi eh, di langit sana, di atas langit sana itu terdapat suatu gas yang menyelimuti bumi yang dimana fungsinya itu untuk semisal ada material-material dari luar angkasa yang jatuh menuju ke bumi itu akan melalui atmosfer yang dimana atmosfer itu yang melindungi bumi ini dari material-material tersebut karena saat apa ya, material dari luar angkasa tersebut menabrak atmosfer bumi itu akan terpecah belah dan terbakar. Kurang lebih begitu. Kemudian hidrosfer. Hidrosfer adalah
air yang ada di permukaan bumi. Jadi, semisal ada lautan, sungai, danau, gletsyer yang ada di dunia, yang ada di permukaan bumi ini, itu termasuk hidrosfer. Nah, seperti yang kita lihat, eh, bumi inilah, bumi ini kan, kalau kita lihat di suatu Google atau suatu gambar, bumi itu kan bulat, kemudian didominasi oleh warna biru. Nah, warna biru itu adalah hidrosfer. Jadi kurang lebih 90% lah di bumi ini itu didominasi oleh hidrosfer, yaitu laut, pokoknya air lah. Kemudian nah di sini juga dijelaskan bumi unik di antara planet-planet karena 2/3 dari permukaannya ditutupi oleh lautan. Kemudian ada biosfer. Biosfer adalah semua materi hidup atau pernah hidup di bumi. Jadi kita sebagai manusia itu hidup di bumi yang dimana itu adalah biosfer. Tumbuhan, tanaman, hewan, manusia itu hidupnya di biosfer. Kemudian ada geosfer atau sistem bumi padat. Itu adalah batuan dan bumi anorganik lainnya yang membentuk sebagian besar planet ini. Nah, jadi geosfer itu seperti batuan-batuan yang ada di dalam bumi. Kemudian ya pokoknya material-material yang ada di bawah bumi itu biasa disebut dengan geosfer. Nah, contohnya di sini ada tsunami Samudra Hindia. Itu melibatkan interaksi geosfer dan hidrosfer. Yang dimana eh, dasar permukaan laut itu membentuk apa ya patahan yang dimana biasanya di dasar laut itu terjadi gempa gempa dasar laut. Nah, itu bisa menyebabkan eh, laut bergetar dan menyebabkan gelombang yang besar sehingga terjadi tsunami. Jadi kurang lebih begitu interaksi antara geosfer dan hidrosfer dalam tsunami. Nah, kemudian juga ada di sini jelaskan keempat sistem bumi berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan tanah seperti yang kita temukan di pertanian, kebun, dan hutan. Kotoran padat adalah campuran batuan dan bahan organik yang terurai dan hancur. Bahan organik berasal dari tanaman yang membusuk dari biosfer. Biosfer menyumbang batuan yang telah terurai serta udara, atmosfer, dan air atau hidrosfer. Udara dan air juga menempati ruang pori di antara partikel padat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah tinjauan tinjauan apa ini tinjauan umum biologi fisik lah atau konsep penting. Jadi di sini itu dijelaskan kalau misal mesin panas internal bumi itu digerakkan oleh panas yang bergerak dari bagian dalam bumi yang panas menuju bagian luar yang dingin. Nah, jadi di dalam bumi setahu saya atau sepengalaman saya itu terdapat inti core bumi yang dimana inti core bumi itu kan berputar dan di dalam inti core bumi itu terdapat lava atau magma yang sangat panas. Jadi panas tersebut itu digerakkan dari bagian dalam bumi di inti core tersebut kemudian menuju bagian luar yang lebih dingin. Nah, pergerakan lempeng dan ke bawah bumi itu merupakan hasil dari mesin panas ini. Nah, di sini ada dua contoh mesin panas sederhana. Yang pertama adalah sebuah lampu lava. Gumpalan dipanaskan dari bawah dan naik. Gumpalan mendinginkan di bagian atas lampu dan wastafel. Dan ada B, kincir yang dipegang di atas uap. Nah, jadi semisal nih, ini kan kincir ditaruh di atas teko yang dimana itu kan dipanaskan dari kompor ya, dari api. Kemudian ke dalam ke dalam air yang ada di dalam teko kemudian kan menghasilkan uapnya itu keluar sehingga bisa memutar kincir tersebut. Nah, di sini juga jelaskan mesin panas eksternal bumi digerakkan oleh tenaga surya. Panas dari matahari menyediakan energi untuk sirkulasi atmosfer dan lautan. Air dari lautan menguap karena pemanasan matahari. Saat udara lembab mendingin, hujan atau salju turun.
Dalam dalam jangka waktu yang lama, kelembapan di permukaan bumi membantu batuan hancur. Air yang hanyut di lereng bukit dan mengalir di sungai mengendur dan membawa partikel batuan. Nah, itulah interaksi antara atmosfer, hidrosfer, geosfer, dan biosfer. Jadi saling hubung lah empat itu untuk eh, menggerakkan sistem di dalam bumi. Nah, ini ada proses internal. Nah, jadi di sini jelaskan cara kerja mesin panas internal bumi. Nah, mesin panas internal bumi bekerja karena bahan panas dan apung jauh di dalam bumi bergerak pelan ke atas menuju permukaan yang dingin dan material dingin yang lebih padat bergerak ke bawah. Nah, visualisasikan tong lilin panas dipanaskan dari bawah. Nah, jadi ini lilin panas mengembang dan naik. Gitu. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan teori lempeng tektonik. Nah, di sini itu ada gambar bumi. Jadi yang saya jelaskan tadi inti bumi, kemudian inti luar, mantel, kemudian kerak. Nah, jadi lempeng tektonik sendiri secara serius diusulkan sebagai hipotesis pada awal 1960-an. Nah, meskipun gagasan tersebut didasarkan pada pekerjaan sebelumnya, khususnya hipotesis pergeseran benua dalam bab tentang batuan beku, sedimen dan metafor, seperti dalam bab tentang lembah bumi, eh, lempeng tektonik itu menganggap litosfer dipecah menjadi lempeng yang bergerak. Pelat lempeng yang sangat mirip dengan segmen cangkang retak pada telur rebus, bergerak relatif satu sama lain di sepanjang mantas lempeng yang meluncur di atas astenosfer yang mendasarinya. Nah, kemudian di sini juga ada dijelaskan batas-batas lempeng. Jadi, jenis batas lempeng yang pertama ada batas divergen, melibatkan dua lempeng yang bergerak terpisah satu sama lain. Sebagian besar batas yang berbeda bertepatan dengan puncak pegunungan bawah laut yang disebut punggung Bukit Tengah Samudra. Eh, Kemudian pokoknya batas ini ada divergen, konvergen, dan satu lagi itu hmm, itu nah jadi batas pasang lempeng itu adalah konvergen, divergen, konvergen, dan juga transformasi. Jadi eh, nah, batas divergen itu biasanya dimulai di dalam benua. Ini dimulai ketika perpecahan atau celah di benua disebabkan oleh gaya ekstensi atau peregangan. Jadi kayak eh, divergen itu kayak misah gini lah lempengnya. Dan ada batas konvergen. Jenis batas kedua yang menghasilkan berbagai aktivitas geologi adalah batas konvergen, di mana lempeng bergerak ke arah satu sama lain. Bentar, gambar 1.10. That is 1.10. Nah, di sini juga eh, konvergensi samudra benua. Jadi jika satu lempeng ditutup oleh kerak samudra dan yang lainnya oleh kerak benua, lempeng benua yang kurang padat dan lebih apung akan mengesampingkan lempeng samudra yang lebih padat. Lempeng samudra membungkuk di bawah lempeng samudra turun ke mantel bumi di lempeng utama. Dan ada konvergen, divergen, dan juga eh, jadi kemudian ada transformasi. Nah, di sini.
Oh ini nomor 10. Jadi eh, kalau divergen, pokoknya intinya kalau divergen itu adalah dua lempeng bergerak saling menjauh satu sama lain, sedangkan konvergen itu bergerak saling mendekat atau bertabrakan. Nah, sedangkan transfor itu dua lempeng bergerak horizontal dan saling berpapasan secara sejajar. Ini adalah gambar konvergensi samudra benua, tabrakan benua-benua. Dan nah, ini juga dijelaskan tentang waktu geologi. Waktu geologi sendiri itu adalah yang kita tahu berapa lama sih proses geologi itu diperlukan. Proses geologi itu terjadi tentunya sangat lama, tidak hanya puluhan tahun atau ratusan tahun, tapi jutaan tahun, miliaran tahun, bahkan sampai miliaran tahun. Nah, eh, manusia sendiri itu hadir di bumi ini itu terbilang cukup apa ya, masih cukup muda lah dibanding proses geologi. Eh, Jarak kita dari dinosaurus saja berapa juta tahun yang lalu gitu kan. Eh, Contoh seperti terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi itu sendiri tidak memerlukan waktu yang sangat lama ya, karena minyak bumi itu berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang mengendap lah, mengendap kemudian menghasilkan minyak. Mana itu tentunya sangat lama terjadinya. Nah, di sini juga beberapa usia penting dalam perkembangan kehidupan bumi. Ada Cenozoik, Mesozoik, Paleozoik, yang awal dari hewan-hewan purba, manusia purba, gitu. Nah, terakhir ringkasan, jadi yang bisa saya simpulkan adalah ilmu geologi. Yang pertama, ilmu geologi itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Kita sebagai manusia itu harus memahami, mempelajari dan memahami ilmu geologi dengan bijak dan baik, supaya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi dan juga eh, apa ya, pokoknya bisa memanfaatkan lah sumber daya alam di bumi dengan bijak dan tidak asal sembarangan memakai. Karena jika kita menggunakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, itu akan apa ya? Pokoknya jika kita menggunakan asal-asalan, itu akan merugikan di masa depan nanti. Kemudian eh, cara kerja sistem bumi ini juga terbilang cukup rumit dan kita sebagai manusia juga sebaiknya harus bisa memahami cara kerja sistem bumi supaya dengan kita mempelajari sistem bumi itu juga akan apa ya, menambah wawasan kita tentang ilmu geologis dan kita bisa lebih bijak dalam menggunakan sumber daya alam itu sendiri. Kemudian eh, kita juga harus bisa mengetahui teori lempeng tektonik, terutama eh, apalagi sebagai mahasiswa geofisika, supaya saat kita bekerja nanti kita bisa memanfaatkan ilmu itu supaya kita bisa mengetahui bagaimana terjadinya gempa bumi, bagaimana kita bisa mencegah tsunami, mengetahui bagaimana terjadinya tsunami, kemudian kita bisa memanfaatkan ilmu geologi dan geofisika untuk meminimalisir resiko terjadinya, meminimalisir dampak dari gempa bumi dan juga tsunami dan bencana-bencana lainnya. Nah, kurang lebih sekian dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan juga kurang jelas dalam menerangkan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.